teriak-teriak apa enggak Bu? Oh iya. Iya. Pacaran sudah 7 tahun. Ya. Jadwal perkawinan sudah disebar undangan. Tiba-tiba kena COVID. Minta maaf ya. Orang yang beriman kepada Allah dengan takdir ataupun tadi menurut ayat tadi ya, merupakan fitnah ataupun ujian, dia akan kembalikan semuanya kepada Allah. Rupa-rupanya calon suami aku itu adalah milik Allah. Nah, dia, iya, anak kita yang diambil oleh Allah meninggal ini bukan milik mutlak hakiki kita. Maka tidak perlu larut kesedihan. Sedih boleh, tapi jangan larut ya dia. Iya, nggak boleh larut. Sedih itu sebentar aja boleh. Jangan nangis, kemudian mikirin terus ya. Sampai ada makan tidak enak, tidur tidak, mandi tidak basah. Nah, ini repot banget itu. Ya. Jangan larut di sini boleh sedih karena kehilangan, ataupun karena sedih sakit disakiti orang. Pernah disakiti orang? Sering ya Bu ya, sering gara-gara lidah nih Bu. Satu kata aja kita dengerin ke kita ya, marah ke kita. Bajingan, satu kata kan bajingan ya. Berapa kata bajingan? Bajingan. 3 kata apa satu kata? Minta maaf nih, ini kata-katanya kotor, nggak bagus ya. Satu kata apa 3 kata Bu? Bajingan. 1 apa 3? 1. Yang betul 1, tapi 3 suku kata. Harus belajar lagi bahasa Indonesia. 1 kata, 3 suku kata. Ya, iya, ngomel di depan kita Bu. Ya, depan orang lagi ngomelin kita Bu. Ayo panjenengan ketika keluar dari sini, ya, sedang jalan naik bis sampai malam nanti terngiang-ngiang ngomong. Nah, digituin Bu. Terus terang pernah apa enggak Bu? Pernah ketika disakiti kemudian terus begitu terus kan ya? Ayo perasaannya gimana Bu? Nyesek, betul apa enggak? Nyesek. Sakitnya tuh di mana? Di sini. Oh, nyesek Bu, nyesek. Iya, udah nyesek, wah pikirannya nyut-nyut kepalanya ya. Nah, makanya larut nggak boleh. Ya, yang terbaik sudahlah serahkan kepada Allah. Kalaupun kita disakiti orang ya Bu ya, sudah kita ikhlaskan. Ini juga ujian, termasuk kepada anak tadi, ayat 28 ya. Ketahuilah olehmu bahwasanya harta-hartamu dan anak-anakmu itu ujian. Ada yang sudah punya anak? Banyak anak sendiri ya, bukan anak majikan ya. Ujian. Saya juga punya anak 5. Ada nggak panjenengan punya anak 5? 1, 2. Wah, ini ujian semua. Ya, ujian belajar, kadang-kadang puyeng ya Bu ya. Mikirin SPT ya Bu ya. Kadang-kadang anak-anaknya bandel. Kita puyeng, apa nggak Bu dibikinnya Bu? Puyeng. Pergaulan lagi ditambah, waduh, siap ya. Bikin kita puyeng. Kita ngomong nggak didengerin, puyeng apa nggak Bu? Puyeng. Ya, kita telepon budek. Ya, berpuluh-puluh kali nggak diangkat telepon. Asik main game. Puyeng apa nggak Bu? Puyeng. Makanya sabar. Sabar. Kalau sabar, ayat yang terakhir tadi, wa annallaha 'indahu ajrun azim, jadi 28. Orang yang sabar akan diberikan pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kudu sabar ya Bu ya. Harta merupakan ujian, keluarga juga ujian, ya. Maka kita harus sabar. Shadaqallahul
Yakin sampai nomor berapa? 28. Untuk hari ini kita libur dulu yang mahfuzatnya ya. Ini ada pelajaran tapi mungkin kurang, mungkin satu fotokopian 2 orang dulu ya. Bisa ditolong 2 orang 1 gantian. Nanti bisa dipoto. Ada di fotokopi. Baik, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan apa ini? Bulan Juli atau Juli? Jul ya Zulhijjah sama ya, sama-sama C ya, Zulhijjah. Tanggal berapa hari ini? 12. Itu tanggal gajian. Zulhijjahnya? Satu atau 2. Nah, harus ingat ya Bu ya. Jangan ingat tanggal gajian, sementara tanggalan ibadahnya lupa. Ya. Tanggalan hijrah ini merupakan tanggalan ibadah. Karena ibadah itu sesuai dengan tanggalan-tanggalan. Nah, ya. Ada nggak bulan Agustus itu tanggalan Islam? Nggak ada. Ya. Nah, jadi adanya ya dalam bulan apa kalender Islami ya. Di bulan ini ada bulan Zulhijjah ya. Bulan yang terakhir dalam kalender Islam. Bulan apa Bu? Zulhijjah. Hafal nggak sih 1 tahun ini nama-nama bulannya? Ayo kita ingat lagi. Yang pertama adalah bulan apa? Muharram apa Syuro? Muharram Islam. Hah? Syuro atau Muharram? Muharram. Yang betul Muharram. Jangan Muharram. Muharram. Ya. Kayak bulan Januari lah. Ya. Jadi Muharram. Ada yang mengatakan bulan Syuro. Syuro itu sebenarnya 10. Yang dimaksud dengan Syuro itu Asyura, tanggal 10-nya itu. Nah, ya itu nanti beda. Jadi yang pertama Muharram, yang kedua Safar. Bulan apa? Safar. 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 Ya. 3. Rabiul Awal. Jangan lihat internet. Yang ketiganya apa? Rabiul Awal mulut. Mulut. Kalau di Jawa mulut. Rabiul Awal. Terus Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Habis itu Jumadil Awal. Jumadil Akhir. Kemudian Rajab atau Rojab? Rojab. Bahasanya Rojab, bukan Rajab. Setelah Rajab, Ruwah. Jawanya Ruwah. Orang Arab nggak ngerti Ruwah itu apa. Artinya Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan. Bukan puasa, bukan. Ya, tapi Ramadan. Setelah Ramadan, Syawal. Ya. Setelah Syawal, Selah. Jawa Timur ya. Selah. Selah itu Zulqa'dah. Selah itu selah. Apik ngelok di Selah, dia apik. Diapik di Selah antara 2 hari raya. Yaitu hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Di tengah-tengahnya, di Selah, makanya bulan Selah. Ya. Setelah Zulqa'dah atau Selah, ya terakhirnya Zulhijjah. Nah,
dia kenal ya. Enak kalau sudah kenal itu enak. Apalagi tanggal-tanggalannya ya. Karena tanggalan-tanggalan ibadah ini semuanya ada dalam kalender hijrah ataupun kalender Islam. Baik, judulnya di sini adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ini banyak disebut dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Dalam Al-Qurannya nomor 1 tersebut dalam surah Al-Fajr ya. Wal fajri walayalin ashr. Nah, di situ ya ayat yang keduanya itu walayalin ashri, dan malam-malam yang 10 ya. Sebagian besar ahli tafsir menerjemahkan 10 ini adalah 10 bulan Zulhijjah yang awal ya. Makanya pada malam-malam 10 ini ya kita aktifkan ibadah kita ya, dari mulai kemarin tanggal 1 terus sampai tanggal 10 ya. Kemudian yang kedua, banyak kelebihan 10 hari bulan pertama ya. Yang kedua itu saya baca artinya saja. Maksudnya tiada satu amalan baik yang lebih suci dan lebih besar pahalanya di sisi Allah yang dilakukan oleh seseorang berbanding atau selain pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ditanya kepada baginda, tidak juga jihad fi sabilillah azza wa jalla ya Rasulullah? Nabi menjawab, tidak juga jihad fi sabilillah, melainkan seorang laki-laki yang keluar membawa diri dan hartanya, lalu ia tidak membawa pulang satupun lagi selepas daripada itu. Sini maksudnya adalah 10 hari inilah ya, merupakan hari-hari yang paling baik ya dalam bulan Zulhijjah. Kemudian yang bertiga, amalan fardu pada 10 hari awal Zulhijjah adalah lebih afdal dibandingkan dengan amalan fardu pada waktu yang lain. Sama seperti misalnya kalau kita berada di tanah suci ya, di Makkah Al-Mukarramah, itu nilai ibadahnya itu beda. Ketika kita berada di Ka'bah Masjidil Haram, sholat 1 rakaat saja, itu bandingannya sama dengan 100.000 sholat jungkir balik di Masjid Wancai. 1 rakaat ya. Bandingannya berapa? 100.000. Makanya orang yang sudah haji itu nggak mau ketinggalan sholat di masjid ya. Iya, jamaah haji itu ataupun umroh ya, itu karena pahalanya berkali-kali lipat, berjuta-juta lipat kalau kita lama di situ ya. Kalau di Masjid Nabawi beda lagi ya, 1000 kali lipat 1 rakaatnya ya. Iya, 1000. Ini beda ya. Di Masjid Al-Quds, Masjid Baitul Maqdis, separohnya dari Masjid Nabawi. Nah, ya. Jadi orang yang berada di Masjid Nabawi juga demikian, ya. Tidak mau ketinggalan satu waktu pun, ya. Sholat fardu, ya, dilaksanakan di masjid tersebut. Sedangkan masalah waktu, nah, sini waktu dan Zulhijjah inilah yang berbeda, ya, dibanding dengan waktu-waktu yang lain. Kita lompat saja dulu ke nomor 9 ya. Nomor 9 amalan-amalan yang perlu kita perbanyak ya, selama 10 hari awal bulan apa? Zulhijjah. Di sini ada beberapa poin ya. Dalam 10 hari ini apa yang perlu kita lakukan perbanyak ibadah. 1. Melaksanakan ibadah haji, terutamanya haji wajib. Ini tahun ini nggak ada haji dari luar negeri ya. Iya. Termasuk dari Hong Kong, tutup semua ya. Arab Saudi untuk jamaah dari luar negeri. Hanya dibolehkan yang ada di dalam negeri. Dan itu juga dibatasi, jumlahnya hanya 60.000 ya. Ketika pemerintah Saudi mengumumkan hanya 60.000, yang daftar ada hampir 500.000 ya. Jadi melalui penyeleksian ya, melalui undian
ya. Iya, 1,5 juta yang daftar ya, sementara yang dipilih cuma 60.000, ya nasib-nasiban ya. Dan sekarang orang yang 60.000 ini sudah memadati kota Makkah Al-Mukarramah ya. Mereka sudah mulai melaksanakan awal-awal hajinya ya, umrohnya, tawafnya ya, sudah mulai berdatangan. Dan yang 60.000 ini bukan gratis. Kalau tahun kemarin gratis, karena hanya cuma 1.000 tak, ya. Karena ada pandemi ini cuma 1.000 tahun kemarin yang diperbolehkan. Tahun ini bertambah 60.000, ya. Tahun kemarin gratis dimanja, ya, karena cuma 1.000 orang. Tapi tahun ini harus bayar, dan bayarnya mahal sekali, ya. Karena Saudi juga duitnya kurang masukannya ya, income-nya, sehingga orang yang mau melaksanakan ibadah haji harus bayar. Satu orang minimum 13.000 real ya, sampai hampir 20.000 real, itu sekitar 45 juta rupiah sampai 60 juta. Itu dalam negeri loh, di dalam negeri orang Arabnya ya, nggak ada pesawat kapal terbang itu nggak ikut, nggak masuk. Jadi orang di dalam negeri. Jadi walaupun begitu ya berebut juga orang-orang di sana ya. Nah, jadi ya termasuk kalau ukuran Hongkong masih murah. Kalau di sini kan kita tahun 2019 itu cuma 39.000 ya. 39.000 kalau dikali 2.000 aja berapa? Katakan 80 jutaan ya, itu dari Hongkong ya. Jadi masih dalam kategori murah. Nah, karena biasanya kalau satu kamar itu 4 orang atau 5 orang, sekarang hanya 2 orang itu makanya mahal. Kemudian 1 orang dan 2 orang. Tendanya juga begitu, dan pengawalannya ketat. Transportnya juga begitu, yang biasanya 50 menjadi 25. Jadi mahal, separuh ya. Oke, jadi yang pertama ya, dalam awal bulan haji ini kita melaksanakan apa? Ibadah haji. Ini sudah ada haji belum? Belum. Harus diniatkan ya, ya. Karena haji ini wajib, rukunnya wong Islam ya. Artinya kalau kita belum haji, artinya rukunnya kurang 1. Ya. Iya, jadi harus dikuatkan niatnya ya. Orang supaya dapat melaksanakan ibadah haji syaratnya 2 tok. Yang pertama, niat yang kuat, tekad bulat yang mantap dan jelas, itu nomor 1. Jadi bukan sekedar ada niat, ya aku wis niat kok, itu nggak cukup itu. Niat itu harus kuat, bulat, mantap dan jelas. Tahu artinya jelas? Jelas itu maksudnya kapan kita mau pergi. Nah, itu namanya jelas. Kalau ditanya orang, Mbak, jenengan kapan mau pergi hajinya? Kalau jawabannya ya kalau aku ada duit ya pergi, kalau enggak ya enggak. Nah, ini enggak jelas ini. Jelas apa enggak? Allah juga kalau hidungan itu enggak jelas juga. Kapan ngasihnya ya dia? Makanya harus jelas tuh. Niatnya itu, berdoanya harus jelas kepada Allah. Ya. Orang yang niat tekad bulat, kuat dan jelas, dia akan menjawab, tolong doain aku ya Mbak, aku sudah tekad bulat, niatnya mantep, aku mau pergi 2023. Jelas sebenarnya? Nah ini ya, nah, ini namanya jelas. Ditanya kok, kalau ada duit ya pergi, kalau enggak nyombo ya nggak jadi. Ya Bu ya, iya. Dan ini banyak pengalaman yang di sini ya teman-teman kita ya. Itu saya hitungkan, waktunya banyak. Ya, dengan kapan? 2022 kan. Nah, akhirnya pada daftar itu ya, walaupun duit belum ada, terus niat dulu yang kuat dan jelas. Yang keduanya, ikhtiar yang sempurna. Nah, ya. Jadi setelah kita niat tahun 2024 misalnya, sekarang kita daftar dulu dan mulai DP ataupun nabung. Nah, setelah itu baru semangat tuh kita nabungnya. Ya, dan teman-teman langsung gitu semua.
Ada yang niatnya untuk tahun kemarin ada ya. Dia mulai daftar tahun 2000 ya, awal 19 ya, akhir 2019 enggak 2020 dia daftar, dia baru ngasih uang sedikit 1.000 atau 2.000. Akhirnya apa? Tiap bulan malah dia bayarnya 4.000 tiap bulan. Sudah selesai kan? Iya, hampir 50.000 dibayar. Iya. Jadi duitnya kok 4.000 tiap bulan loh. Mbak, jadi kan kok 4.000 makan apa? Ada Pak saya Pak. Cepat selesai. Nah ini karena apa? Sudah diniati yang jelas dan ikhtiarnya itu loh. Nah ya, jadi ikhtiarnya harus 100%, niat juga harus 100%. Insya Allah Bu, ya. Kalau panjenengan ada dua hal ini, ya, niat yang kuat jelas dengan apa tadi? Ikhtiar yang sempurna, ya, akan dimudahkan oleh Allah. Ya, dimudahkan semua. Dan perlu diketahui bahwa di tanah air itu susah lamanya bukan main. Panjenengan daftar tahun ini akan dapat 44 tahun yang akan datang. Umurnya berapa kita? 44 tahun gitu. Apalagi kemarin mundur 2 tahun ya. Tahun kemarin dengan tahun ini ya. Wah, orang udah banyak mati duluan. Yang duitnya ditarik semua, kesel ya. Ada yang mati duluan banyak ya. Nah, jadi yang paling bagus dari Hong Kong. Kalau sudah dibuka tahun depan ya, tahun depan dibuka, tahun depan daftar, langsung terbang berangkat. Nah, ini enaknya ya, tidak perlu nunggu-nunggu dan juga nggak perlu repot-repot di sini. Kita cuma ngasih KTP tok atau dengan paspor, kasih duit DP atau sebagainya kita, selesai, nggak usah wira-wiri, ya. Dan di tanah air itu jadinya lebih mahal. Susah wira-wiri mau mabit juga mahal. Mahalnya bukan karena bayaran ongkos naik haji. Kalau naik hajinya kan murah, cuma 30 berapa juta kan? 38 juta paling mahal ya. Kita itu ya, yang ONH pemerintah itu nggak sampai 40 juta loh, murah itu, murah sekali. Tapi ya tetek bengeknya itu dari mulai daftar sampai mau terbang itu, wah duit, apalagi manasik, bayar itu, nanti untuk selamatan ya, untuk hari penerbangannya itu ke asrama, waduh sampai tiap malam 40 hari ya, doa terus selamatan terus malamnya itu. Wah ini kasihan juga, artinya lebih mahal tetek bengeknya itu dibanding ongkos hajinya. Di sini nggak perlu, mau ibadah kok rame-rame, ya mungkin karena tradisi ya, tradisi di kita ya, kalau tradisi ya akhirnya menyulitkan. Yang sebenarnya kalau mau ibadah nggak usah rame-rame, cukup Allah saja yang tahu ya Bu. Ya, kayak sembahyang itu loh, masa harus diselamati mau sembahyang loh Bu? Ya repot ya Bu ya. Ya boleh minta doa ya, tapi jangan wajib sampai tiap malam harus. Nah, itu kan repot. Sebagian kampung kan ada begitu ya Bu ya. Iya. Tapi sebagian juga enggak. Tapi kebanyakan ya seperti itu kalau di kampung. Ya. Jadi ini yang merepotkan. Di sini enak. Nah, ini nggak perlu tiap malam tahlilan. Kalau di sini berapa Pak? Tahun 2019 itu 39.000. Itu sama dengan plus ya, ONH plus di tanah air. Yang pada tahun itu saya ketemu dengan teman-teman yang plus dari Indonesia, itu bayarnya 280 juta dari Indonesia. Dan itu rebutan ya, plus itu ya. Iya, harus bayarnya tinggi. Itu minimum 280 juta. Di sini cuma 80 juta tok. Iya. Dan itu nggak perlu tetek bengek yang lain itu Mas. Nah, jadi kesempatan di sini lebih enak, lebih mudah, dan sebenarnya nggak perlu orang lain, orang kampung tahu semua gitu misalnya. Ya. Yang paling enak tuh kalau bisa nggak ada yang tahu ya, tapi nggak enak juga nggak tahu. Kecuali orang tua atau keluarga sendiri. Ya.
Jadi ini perlu. Dan pulang-pulang nggak perlu nama kita ditambah Ibu Hajah. Aduh, nggak usah mengharapkan itulah. Ya orang kalau manggil ya silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kita jangan nuntut. Kalau manggil aku Ibu aja ya. Nantinya stres. Jangan ya. Dari Hong Kong Ya. DP-nya minim berapa Pak? DP-nya itu berapa ya? 2.000 atau 3.000? Ya, bagus ya dari sekarang. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi boleh Bu. Boleh dapat. Adiknya ini Bu ketua ini sudah pergi ya? Adik apa kakak? Adik. Oh iya. Tahun berapa ya kemarin? Yang terakhir itu Bapak. 19 ya? Iya. Oh ya 19. Iya. Enak Bu, masih muda ini enak. Jalannya kita walaupun jauh, apa namanya tendanya ya. Wah pulang. Pulang Indo langsung. Itu apa langsung dari Mekah terus langsung terbang ke Indo atau ke sini dulu? Ke sini dulu. Biasanya di sini dulu. Oh, ke sini. Kalau mau pulang ya boleh. Boleh. Tapi transit Saya- nunggu penerbangan. Oh. Katanya. Oh. Iya. Itu biasanya begitu teman-teman yang mau langsung pulang banyak. Ya. Adik saya tuh pulang dulu. Iya langsung ya. Jadi di airport tunggu penerbangan sorenya. Karena sampainya itu pagi subuh. Ya. Jadi kalau mau terbang sorenya itu ada kesempatan. Wah ini ngobrol haji udah mau habis waktu. Ngobrol haji adalah enak ya. Ya silakan dulu. Tahunnya pas haji. Ya. Hafal nggak talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wah indah banget ya. Biasanya talbiyah itu ketika kita setelah berpakaian ihram, yaitu biasanya kalau ini transit di Dubai. Di Dubai yang laki-laki tukar pakaian ihram, yang perempuan ya pakaian ihramnya biasa begini pakaian ihram perempuan. Yang penting menutup aurat ya. Tapi laki-laki nggak pakai celana dalam, minta maaf ya, nggak ada dalaman-dalamannya ya. Jadi 2 kain itulah yang kita pakai ya, kain putih yang maksudnya adalah ibu-ibu sekalian melambangkan sebagai kain kafan yang bila kita mati sewaktu-waktu itulah kafannya langsung kita dikebumikan. Nah, kafannya itu ya kain ihram itu ya. Jadi artinya kalau seorang laki-laki yang sudah berpakaian ihram itu artinya harus siap mati ya. Siap mati anytime anywhere. Ya, sudah pasrah kepada Allah. Ya. Ada juga orang yang berkali-kali umroh ya, ingin mati di Madinah. Matinya di Madiun. Berkali-kali mati, ingin mati di Madiun. Matinya di mana? Madiun. Sulit, memang mati sulit. Allah yang menentukan. Iya, banyak loh orang pengen mati di Madinah, nggak mati-mati. Ya, Allah belum tentukan. Ya. Jadi bulan inilah ya mulai berdatangan tamu-tamu Allah, Duyufur Rahman ya, tamu-tamu Allah berdatangan di mana? Kemana? Ke Makkah Madinah Mukarramah wa Munawwarah. Madinah Al-Mukarramah wa Al-Munawwarah. Makkah jangan keliru ya Bu ya. Makkah Madinah ulang lagi ya. Madinah Madiun Makkah Madiun Madinah Makkah Makkah
Al Kasino. Itu Makau. Makkah. Ya. Jadi jangan keliru kalau Makkah Al-Mukarramah. Madinah Al-Munawwarah. Masih ada waktu berapa menit? 7 menit. Ya, kita nomor 2 ya terus. Jadi tadi yang pertama melaksanakan ibadah haji. Yang kedua memperbanyak zikrullah setiap keadaan, sama ada maksudnya, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, jalan kaki maupun kendaraan ya. Mulai dari kemarin ya, dalam kondisi apapun sambil masak berzikir ya. Iya, motong ayam berzikir. Kalau motong babi, bikinnya gimana? Istighfar banyak-banyak ya, ataupun subhanallah ya. Subhanallah itu artinya apa? Maha suci Allah. Maha suci Allah. Yang kita pegang tuh maha suci apa maha kotor? Ya, makanya subhanallah, subhanallah ataupun astagfirullah. Jangan motong babi, motong alhamdulillah, alhamdulillah. Ya tepat namanya dia. Banyak istighfar ya. Goreng ayam, zikrullah, tasbih ya. Mau ke pasar ya, daripada ngelamun ya, dengerin musik, lebih baik berzikir ya, bertahlil, tasbih, tahmid ya. Kemudian naik bis, naik tank, naik MTR ya, sesering mungkin ya kita hubungi Allah Subhanahu. That is number 2. Number 3. Apa number 3? Memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid ya. Ini berdasarkan sabda Nabi, di bawah itu saya baca artinya, tiada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan yang lebih disukai di sisinya untuk dilakukan amalan soleh ya, dibandingkan dengan hari-hari ini, yaitu 10 hari awal bulan Zulhijjah ya, yaitu memperbanyak apa? Tahmid, tahlil dan takbir. Takbir itu baca apa? Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Tahmid, Alhamdulillah. jadi kesimpulannya baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula Mulihil. Perbanyak ya Bu ya. Takbir artinya apa? Membaca Allahu. Apa artinya Allahu Akbar? Jadi yang paling besar siapa? Kita. Maha kecil. Pokoknya selain daripada Allah dianggap sebagai maha kecil ya. Sebab itu Ibu sekalian, kalau kita dipanggil oleh Allah, bukan meninggal, bukan maksudnya, dipanggil sholat zuhur adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa artinya? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kita lagi goreng ikan, ya. Dipanggil suruh sholat, berhenti gitu loh. Allahu Akbar, Allah, makanya suruh berhenti gitu loh ya. Iya, sahut panggilan Allah. Kalau sahut nerusin goreng apa berhenti? Kok dipanggil kok diem saja malah nerusin ya Bu ya. Ini namanya Allahnya maha besar atau maha kecil? Enggak, saya ubah pertanyaannya. Ikannya maha besar apa maha kecil kalau kita nerusin goreng? Seolah-olah yang maha besar itu apa? Ikan ya Bu ya. Sementara Allah disepelein ya, biarin amat azan ya. Padahal itu panggilan. Kita aja ya Bu ya, kalau manggil anak misalnya, anaknya budek, bukan budek, dia dengar tapi nggak apa, nggak nyaut, mangkel apa nggak mau kita sampai 10 kali kita panggil anak, diam ada sih dengan komputer apa, game dan lain sebagainya. Kita mangkel gitu.